Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiy wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi wa da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Wa ba'd. Hadirin hadirat, puan-puan dan tuan-puan yang Allah Subhanahu wa taala rahmati. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memberikan berbagai kenikmatan kepada kita. Kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan Allah berikan kepada kita kemudahan untuk belajar, berkumpul bersama ahli keluarga, anak-anak. Kita bersyukur atas semua kenikmatan ini, yang mana kalau kita saksikan tadi, saudara-saudara kita kaum muslimin di belahan bumi di Palestina pada hari yang sama saat ini, mereka belum lagi merasakan ketenangan, ketentraman, belajar yang tenang seperti kita. Bahkan dalam 2 hari ini kita dikejutkan bahwa kembali Zionis Israel mencabuli daripada kesepakatan gencatan senjata yang telah dibuat. Hadirin hadirat ikhwati iman yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Salawat teriring salam semoga tercurah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan dengan kita mengikut daripada sunnah-sunnah baginda, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama baginda sallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Baginda sallallahu alaihi wasallam pernah ziarah ke rumah seorang sahabat yang bernama Thauban. Pada masa baginda sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah Thauban, sahabat ini menangis. Rasulullah SAW kemudian bertanya satu soal, "Ya Thauban, mengapa engkau menangis?" Sahabat ini kemudian menjawab, "Ya Rasulullah, apakah kita akan berada dalam satu surga di akhirat nanti?" Sebuah soalan yang mungkin ada dalam hati kita. Apakah mungkin kita satu surga dengan baginda sallallahu alaihi wasallam? Namun baginda kemudian balik bertanya soalan kepada Thauban, "Ya Thauban, apakah engkau bertanya ini benar-benar tulus dari dalam hati?" Thauban kemudian menjawab, "Ya Rasulullah, engkau sebagai seorang nabi dan aku sebagai manusia biasa. Apakah mungkin kita akan satu surga nantinya?" Tuan-tuan dan puan-puan yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, baginda sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab dengan sebuah hadis, menjawab dengan sebuah ucapan yang boleh memotivasi kita semua. Baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ya Thauban, an-nasu yuhsyaru ma'a man ahab." Ya Thauban, manusia akan dikumpulkan, akan dipertemukan di akhirat, akan dipertemukan di surga dengan orang-orang yang dia cintai. Karena itu hadirin ikhwati iman, kalau memang kita akan berada dalam satu surga dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, maka baginda sallallahu alaihi wasallam telah membuat satu garis panduan, yaitu kita mencintai baginda sallallahu alaihi wasallam. Mencintai dengan mengimani baginda, mencintai dengan membela baginda, dan mencintai dengan mengamalkan sunnah-sunnah daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ikhwati iman yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, kembali kaum muslimin disedarkan
dengan permasalahan yang masa ini masih lagi menimpa kepada kaum muslimin, yaitu apa yang menimpa kepada saudara-saudara kita di Palestina. Pada masa kaum muslimin mengadakan muhasabah, mengadakan introspeksi, evaluasi, nak menyongsong daripada tahun Hijriah yang baru, maka kembali Zionis di Israel pada 27 hari bulan Desember yang lepas, kembali apa yang kita saksikan ini tak seberapa, belum menggambarkan daripada kejadian yang sesungguhnya, kehancuran, korban-korban daripada kaum muslimin dan yang lainnya. Pada masa kaum muslimin menyongsong hari baru, tahun Hijriah baru, namun sekali lagi kita menyaksikan Zionis Israel kembali mencabuli hak-hak yang bukan saja hak-hak sebagai seorang muslim, bahkan mereka tidak memanusiakan seorang manusia. Tidak nampak perilaku manusia yang memperlakukan manusia. Karena itu hadirin ikhwati iman yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, jangankan kalau kita berbincang daripada sudut pandang Islam, dari sudut pandang kemanusiaan saja, maka kita menyaksikan macam mana orang-orang Yahudi Israel sudah tidak memanusiakan manusia. Kalau kita melihat daripada sejarah, maka apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi menunjukkan akan karakter dan tabiat daripada orang-orang Yahudi itu sendiri. Kita menyaksikan macam mana orang-orang Yahudi memiliki perilaku kepada para nabi. Bahkan satu-satunya kaum, bangsa, etnis yang mampu melukai bahkan membunuh nabi adalah orang-orang Yahudi. Hadirin ikhwati iman yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, kita boleh melihat, kita boleh membaca sejarah tentang Nabiullah Zakaria alaihi salam. Macam mana dakwah Nabiullah Zakaria alaihi salam kepada orang-orang Yahudi. Namun ini semuanya tidak ada yang didapat oleh Nabiullah Zakaria alaihi salam kecuali tentangan daripada Yahudi. Bahkan mereka tega, bahkan mereka mencoba untuk membunuh Nabiullah Zakaria alaihi salam. Kisah yang paling banyak yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an adalah kisah tentang Nabiullah Musa alaihi salam. Bahkan para ahli tafsir mengatakan kadal Quran an yakuna li Musa. Kalau melihat daripada banyak kisah yang disampaikan tentang Nabiullah Musa alaihi salam, maka seolah-olah Al-Quran ini bercerita semuanya tentang Nabiullah Musa. Kita mendapati dalam Al-Quran kisah tentang orang-orang Yahudi terhadap Nabiullah Musa alaihi salam, yang mana Nabiullah Musa alaihi salam mengajak kepada orang-orang Yahudi untuk masuk kepada sebuah negeri, namun mereka menjawab dengan ucapan yang sungguh sangat menyedihkan, yang sangat memprihatinkan daripada Nabiullah Musa alaihi salam, yang mana mereka mengatakan kepada Nabiullah Musa alaihi salam, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, udkhul anta wa rabbaka faqatila inna hahuna qa'idun. Masuklah engkau bersama Tuhanmu wahai Musa, sesungguhnya kami di sini sahaja menunggu daripada berita kemenangan engkau. Adakah lancang berbicara yang dilakukan oleh sebuah umat kepada seorang nabi melainkan dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi kepada Nabiullah Musa alaihi salam? Kalau kita melihat lagi kepada sejarah, maka perilaku ini telah bermula daripada saudara-saudara Nabiullah Yusuf alaihi salam. Karena Yahudi merupakan keturunan daripada salah seorang saudara daripada Nabiullah Yusuf alaihi salam, yaitu Yahuda. Kita menyaksikan macam mana episode kisah yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam surat Yusuf sebagai sebaik-baik kisah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan a'udzu billahi minasyaitonir